Udah Pak? Udah ya Pak? Oke, halo Sobat UBSI, kembali lagi podcast Hangout Kampus Online. Tempat kita ngobrol santai namun tetap penuh inspirasi dan wawasan seputar dunia kampus. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas dan mengenal lebih dekat dengan salah satu program studi yang sangat relevan di era digital saat ini, yaitu program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya. Tentunya untuk membahas topik yang menarik kali ini, kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dedi Supriyadi MKom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Tasikmalaya, yang akan berbagi informasi, pengalaman, serta wawasan mengenai program studi tersebut. Mulai dari perkuliahan, kompetensi yang dipelajari, hingga peluang karir bagi lulusannya. Selamat datang dan selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang menuju sore ya, Pak. Sore, ya. Oke, kita ngobrol santai-santai aja ya, Pak. Nah, sebelum lanjut, bagaimana nih, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehingga kami bisa memenuhi undangan dari Sri ya, dari saya untuk mengisi di podcast ini. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi nih, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat UBSI yang sedang menyaksikan dan mendengarkan podcast kali ini. Baik, nama saya Dedi Supriyadi sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya pada Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika. Mungkin itu saja cukup ya. Oke, boleh. Tanpa lama-lama kita langsung saja mengupas tuntas biar lebih tahu ya teman-teman terkait program studi sistem informasi. Begitu. Oke. Nah, tadi sudah diperkenalkan dulu ya Pak sama jabatan dan peran juga sudah tadi ya Pak sebagai ketua program studi. Oke. Nah, menurut Bapak nih, apa yang membuat program studi sistem informasi ini menarik untuk dipelajari? Baik, mungkin suatu pertanyaan sangat baik sekali ya. Jadi yang membuat program studi sistem informasi menarik adalah karena bidang ini berada di persimpangan antara teknologi, bisnis, dan inovasi. Ya, jadi antara teknologi, bisnis, dan inovasi. Jadi ada 3 bidang gitu ya. Mahasiswa nanti akan belajar bagaimana menciptakan solusi digital yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi pengguna dan organisasi. Sehingga pada era transformasi digital ini, hampir semua sektor ini akan membutuhkan tenaga profesional sistem informasi, sehingga peluang karir itu sangat luas ya di sistem informasi. Oke, berarti di sistem informasi kita tidak hanya belajar terkait codingan aja ya Pak, tidak mempelajari seputar dunia IT aja. Berarti di sistem informasi ada itu bisnis, kita juga belajar bisnis, terus untuk inovasi dan lain-lain. Oke, berarti sistem informasi itu sangat luas sekali ya Pak? Sangat luas sekali, jadi bukan hanya coding, dan jangan bagi mahasiswa yang calon mahasiswa yang mau masuk, jangan takut tidak bisa coding. Kan itu kan harus nanti juga akan ada proses belajarnya. Jadi jangan takut harus bisa coding dulu, nggak perlu gitu. Tapi nanti juga akan bisa. Kita di UBS itu belajarnya itu kan diajari dari nol ya Pak? Dari nol, semuanya kan dari nol. Jadi nggak usah belajar takut salah jurusan atau apalah. Berarti, semuanya nanti dari nol. Iya, berarti meskipun background kita bukan dari jurusan RPL, berarti masuk-masuk aja gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu apa sih program studi sistem informasi itu tadi kan sudah ya Pak? Nah, selain itu aku mau tanya nih Pak, apa perbedaan sistem informasi dengan teknik informatika dan juga dengan teknologi informasi? Ini sama-sama dari Fakultas Teknik, namanya hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi ada 3 ya? Iya Pak. Nah, ini perbedaan atau pertanyaan ini cukup sering ditanyakan ya oleh
calon mahasiswa ya, Iya. biasanya kan. Sebenarnya ketiga program studi ini sama-sama berada di bidang teknologi informasi, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Beda. Kalau sistem informasi itu fokusnya pada bagaimana teknologi itu digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis dan organisasi. Jadi mahasiswa ini nanti akan belajar bagaimana cara menganalisis kebutuhan pengguna, merancang dan mengembangkan sistem. Misalnya nanti mengelola basis data, UI, UX, yang itu ya, yang biasa itu. Kemudian nanti lulusan juga nanti akan menjadi penghubung antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi. Kemudian tadi teknik informatika ya. Ini fokusnya pada ilmu komputer dan pengembangan perangkat lunak dari sisi teknis ya. Jadi dari teknis. Kemudian mahasiswa juga nanti belajar algoritma, struktur data. Jadi sudah ke teknis gitu. Sedangkan teknologi informasi fokusnya ke implementasi, kemudian ke pengelolaan dan infrastruktur teknologinya. Jadi ke infrastrukturnya. Misalnya nanti belajar jaringan, cloud, administrasi sistem, keamanan infrastruktur, layanan TI dan lain-lain lah gitu ya. Jadi kalau dianalogikan sederhananya seperti ini. Teknik informatika adalah pihak yang membangun mesin dan aplikasinya. Kemudian teknologi informasi itu adalah pihak yang menyiapkan, mengelola, menjaga agar infrastruktur teknologi itu berjalan dengan baik. Sedangkan sistem informasi itu adalah pihak yang memastikan teknologi yang dibangun itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan manfaat bagi organisasi dan bisnis. Jadi jika ya itu kalau diumpamakan seperti itu ya. Jadi teknik informatik itu menyiapkan ruangnya, rumahnya. Kemudian kalau yang teknologi itu berarti menyiapkan infrastrukturnya, dan sistem informasi itu adalah yang bagaimana untuk siapa nanti kan digunakan teknologi itu nanti yang langsung berhubungan dengan pemakai, dengan pengguna. Itu adalah sistem informasi. Oke. Untuk selanjutnya, kompetensi apa saja nih Pak yang akan dipelajari mahasiswa selama menempuh pendidikan di program studi sistem informasi ini? Oh, jadi selama menempuh pendidikan ya di program studi informasi, nanti mahasiswa ini akan dibekali berbagai kompetensi yang dirancang nanti sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi misalnya belajar pemrograman, analisis dan perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pengelolaan basis data, UI, UX design gitu ya. Kalau misalnya itu juga tercantum di dalam mata kuliahnya ya. Jadi selain itu juga nanti mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan analitis, komunikasi, kerjasama, problem solving. Jadi agar nanti siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun menjadi wirausaha di bidang teknologi. Mungkin itu ya. Berarti lulusan sistem informasi juga bisa menjadi wirausaha ya Pak? Itu sangat gitu. bisa. Tidak harus jadi programmer aja gitu ya? Iya. Oke, mungkin kita akan break aja dulu ya Pak. Iya, Kita iklan dulu sebentar sambil santai aja ya Pak. Oke teman-teman, barangkali di sini ada Sobat UBSI atau adik-adik kelas 12 yang lagi cari-cari informasi terkait perguruan tinggi ya, atau lagi cari-cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah terjangkau. Aku rekomendasikan saja teman-teman bisa langsung saja daftar ke UBSI Tasikmalaya melalui aplikasi PMBUBSI yang teman-teman bisa download langsung di Play Store. Untuk biaya kuliah tahun ini di UBSI Tasikmalaya sangat lagi turun drastis banget ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga nih, info terwow, untuk biaya kuliahnya itu bisa dicicil hanya dengan 430.000 per bulannya selama 6 bulan atau 1 semester. Dan khusus untuk tahun sekarang itu kita lagi free bebas biaya uang gedung ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya membayar biaya per semesterannya aja. Kalau ditotalkan secara keseluruhannya itu sekitar 2.580.000 ya per semesternya. Jadi kapan lagi buat yang mau daftar, jangan dinanti-nanti, gaskeun daftar sekarang juga. Buat teman-teman juga nih yang tanya-tanya ada program studi apa aja nih dan fakultas apa aja di UBS itu. Nah, untuk secara nasional dan secara keseluruhannya kita ada 20 program studi dan 5 fakultas. Yang pertama kita ada di Fakultas Teknik Informatika, kemudian ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Fakultas Hukum, dan Fakultas Kesehatan. Mungkin untuk informasi lebih lengkapnya mengenai program studi dan fakultasnya, teman-teman bisa langsung saja mengunjungi websitenya pmbupsi.ac.id atau bisa langsung saja mengunjungi ke website bsi.today. Nah, dalam website bsi.today, teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait program beasiswa, cara daftar, informasi terkait biaya kuliah, dan lain sebagainya. Begitu ya, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke Hangout Kampus Online terkait kita bahas mengenai 1 jam lebih dekat dengan program studi Sistem Informasi. Oke, mungkin kita lanjut aja ya Pak. Mana, silahkan. Nah, untuk selanjutnya nih, pertanyaan terkait kehidupan perkuliahan nih. Nah, mata kuliah apa saja yang menjadi ciri khas dari program studi Sistem Informasi ini, Pak? Jadi mata kuliah khas di program studi Sistem Informasi ini menggabungkan antara aspek teknologi dan bisnis. Nah, jadi bukan hanya murni belajar komputer tok gitu ya, Iya. tapi digabungkan antara aspek teknologi dan bisnis. Jadi ada gabungan. Tadi kan waktu di awal saya sampaikan teknologi, bisnis, dan inovasi kan. Nah, jadi untuk ciri khasnya, jadi nanti mahasiswa juga akan mempelajari perancangan sistem informasi, manajemen basis data, rekayasa perangkat lunak, UI UX, bisnis intelijen itu kan udah ada bisnisnya tuh. Iya. Bisnis intelijen, manajemen proyek, ada manajemennya juga belajar. Kemudian tata kelola hingga nanti pengembangan aplikasi web, baik web maupun mobile ya. Itu kombinasi mata kuliah ini nanti akan membekali mahasiswa agar mampu menjadi profesional yang dapat menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi yang lebih inovatif. Gitu ya. Nah, kan tadi di sistem informasi tidak hanya belajar codingnya aja ya Pak, merupakan ada belajar manajemennya. Nah, tapi apakah mahasiswa sistem informasi harus mahir coding? Apakah enggak gitu? Nah, tadi saya juga di awal udah dikatakan bahwa tidak perlu harus menguasai coding dulu ya. Jadi jawabnya tidak dulu. Tidak dulu. Nah, nanti mahasiswa sistem informasi itu tidak harus mahir coding di awal. Ingat, di awalnya tidak perlu gitu kan ya. Nanti coding ini akan dipelajari dari dasar selama perkuliahan. Jadi yang lebih penting adalah memiliki minat pada teknologi, kemudian kemampuan untuk belajar, kemampuan berpikir logis, semangat memecahkan masalah. Nah, itu yang penting. Di sistem informasi juga nanti mahasiswa tidak hanya belajar membuat program, tetapi juga bagaimana merancang solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasi. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi tidak perlu mahir dulu coding, nanti juga akan belajar. Oke, yang penting kitanya sesuai mau belajar dengan aja. di pom bensin ya, mulai dari nol. Dari nol. Oke. Berarti kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kan mahasiswa sistem informasi itu tidak harus mahir coding ya, teman-teman, asal kitanya mau belajar aja. Semua bisa dimulai dari nol. Oke, untuk selanjutnya bagaimana nih Pak proses pembelajaran yang diterapkan di prodi sistem informasi ini, khususnya di kampus Tasikmalaya itu? Jadi proses pembelajaran program studi sistem informasi, khususnya di kampus sistem informasi kampus Kota Tasikmalaya, ini mengkombinasikan antara teori dan praktek. Jadi bukan hanya teori saja, bukan hanya praktek saja. Jadi 50-50 lah gitu ya. Jadi ada teori dan praktek. Balance gitu ya Pak? Balance ya. Jadi mahasiswa melalui kuliah itu secara interaktif, praktikum dan studi kasus, dan project based learning. Itu semua mata kuliah itu kebanyakan PBL. Iya. Apa namanya PBL itu? Project based learning ya. Jadi sehingga nanti dapat langsung menerapkan ilmu yang dipelajari dalam bentuk proyek nyata gitu ya. Selain itu mahasiswa juga nanti akan mendapatkan pengalaman melalui workshop. Jadi sebagai pendukung mata kuliah tiap semester itu diadakan workshop ya. Jadi workshop, kemudian ada seminar, ada sertifikasi kompetensi. Nah, itu kan sebagai pendukung untuk mempertajam mata kuliah baik teori maupun praktek. Nah, kuliah praktisi, magang juga ada ya. Kemudian kolaborasi dengan dunia industri,
kemudian dengan pendekatan tadi disebutkan ini supaya lulusannya itu tidak hanya memahami konsep, tetapi juga siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah, itu tujuannya. Oke. Mungkin kita akan break lagi dulu atau lanjut nih Pak? Ya, bagaimana yang ngatur? Oke, kita break dulu aja ya. Kita iklan dulu lagi ya. Oke teman-teman Sobat YBSI, tadi kita sudah bahas ya terkait program studi sistem informasi dan juga kita sudah bahas juga terkait program studi dan fakultas yang ada di UBSI. Nah, aku juga mau infoin ya kepada teman-teman ya. Barangkali ada yang mau melanjutkan kuliah, tapi teman-teman bingung ya dengan biayanya. Di UBSI kita ada program beasiswa ya teman-teman. Yang pertama kita ada di program beasiswa jalur undangan. Kemudian ada juga beasiswa juara atau prestasi dan juga beasiswa talenta digital. Dan juga ada beasiswa KIP kuliah ya teman-teman. Namun untuk beasiswa KIP kuliah ini kuotanya itu sangat sedikit sekali karena dibagi-bagi dengan UBSI kampus yang lainnya. Karena UBSI itu kampusnya tidak hanya satu aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum pada tahu, UBSI itu kampusnya kita ada banyak. Dan UBSI itu merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul dengan 28 kampus yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Nah, untuk salah satunya itu, kampusnya itu ada di Kota Tasikmalaya. Untuk kampus Kota Tasikmalaya ini, UBSI Kampus Kota Tasikmalaya itu beralamat di Jalan Tanuwijaya, nomor 4 Empang Sari Tawang, atau lebih tepatnya dekat dengan kantor BPJS Kesehatan Kota Tasikmalaya dan juga dekat perempatan lampu merah Sutisna Senjaya Pancasila. Begitu ya teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang mau berkunjung ke kampusnya sambil daftar, boleh banget ya teman-teman. Dan untuk sekarang itu kita lagi open PMB ya, lagi buka penerimaan mahasiswa baru. Dan sekarang kita sudah di gelombang 4. Untuk gelombang 4 ini dibukanya dimulai dari tanggal 5 Juni sampai dengan 2 Juli. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, gaskeun daftar sekarang juga bisa melalui aplikasi PMB UBSI. Untuk pendaftaran sangat mudah sekali, bisa diakses secara online dari rumah saja, tidak perlu ribet datang ke kampus. Begitu ya teman-teman, mungkin kita lanjut lagi ngebahas ke program studi sistem informasi. Kita kupas tuntas sekarang di podcast Hangout Kampus Online hari ini. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Iya, Hai. Untuk selanjutnya kita masuk ke peluang karir nih. Nah, apa saja nih prospek karir dari lulusan sistem informasi ini Pak? Prospek karir lulusan sistem informasi ini sangat beragam ya. Iya. Jadi ini lulusan itu dapat berkarir sebagai sistem analis, bisnis analis, software developer, UI UX designer, database administrator, data analis, IT project manager, banyaklah IT konsultan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang tadi disebutkan, misalnya mau jadi PNS banyak. Lulusan dari sistem informasi itu banyak yang jadi PNS, ada yang di bank, terutama tuh yang di Tasik itu banyaknya itu kerja di bank. Tapi tetap bank itu di bank juga kan bagian IT. Ya. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian bisa juga menjadi wirausaha tadi ya. Jadi bukan hanya kerja kantoran atau itu bisa juga jadi wirausaha, terutama wirausahawan di bidang teknologi. Jadi dengan semakin pesatnya transformasi digital di berbagai sektor ya. Iya. Kebutuhan terhadap lulusan sistem informasi ini harus terus meningkat kan. Karena itu lulusan ini tidak hanya memiliki peluang kerja yang luas, tetapi juga akan banyaknya kesempatan untuk terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Mungkin itu ya jadi aspek. Oke, berarti prospek karir dari lulusan sistem informasi itu sangat luas sekali. Ya, Pak? Sangat luas dan sangat beragam sekali. Nah, barangkali nih ada adik-adik kelas 12 juga nih yang lagi bingung juga pilih jurusan dan teman-teman juga lagi nyari jurusan yang bisa berguna buat kedepannya. Nah, aku rekomendasikan saja teman-teman masuk ke program studi sistem informasi UBSI Kampus Kota Tasikmalaya karena lulusan dari sistem informasi ini sangat luas dan sistem informasi ini sangat relevan juga ya Pak. Begitu. Perkembangan
dalam transformasi digital. Iya, sesuai dengan perkembangan teknologi di era sekarang ini. Karena pasti akan sangat banyak dicari ya Pak untuk Iya, beberapa dibutuhkan. tahun ke depan gitu ya dari lulusan sistem informasi ini. Begitu. Perlu ditambahkan juga nanti lulusan BSI itu nanti akan mendapatkan sertifikat juga. Harus sertifikasi kan, mengikuti sertifikat pemrogram muda ya, pemrogram muda atau programmer. Kemudian database administrator. Jadi ada dua sertifikasi yang dia dapatkan setelah lulus dari sistem informasi. Berarti banyak juga ya Pak alumni dari BSI Tasikmalaya yang sudah sukses di bidang karirnya masing-masing gitu. Iya. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi wirausaha, di bank, di bank, bagian IT-nya, sama Iya. jadi entrepreneur sukses gitu. Tuh guys, jadi yang mau daftar gasken ya guys, daftar sekarang juga. Mumpung kuota slotnya masih tersisa ya, jadi untuk kuota slot penerimaan mahasiswa baru itu tinggal sedikit lagi, jadi buat yang mau daftar gasken, jangan dinanti-nanti. Kita lanjut lagi ya Pak. Iya. Sambil kita ngobrol santai aja ya Pak. Biar tidak terlalu tegang. Soalnya kalau formal-formal banget suka agak tremor gitu Pak. Nah selanjutnya posisi pekerjaan apa nih Pak yang paling banyak dibutuhkan dari lulusan sistem informasi saat ini? Posisi yang paling banyak dibutuhkan dari lulusan sistem informasi saat ini adalah tadi ya, sistem analis, bisnis analis. Karena peran ini penting untuk menjembatani kebutuhan bisnis dan teknologi ya. Kemudian selain itu juga sangat dibutuhkan ada yang namanya software developer, UI UX designer, data analis, database administrator, dan IT project manager. Jadi semua posisi tersebut ini sangat relevan dengan kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor industri. Ya, gitu. Berarti mau tanya juga nih Pak, bagaimana sih peluang kerja lulusan sistem informasi di era transformasi digital? Transformasi digital ya. Iya, Jadi peluang kerja lulusan informasi di era transformasi digital. Iya. Ribet banget ngomongnya. Transformasi digital ini sangat besar karena hampir semua sektor itu membutuhkan digitalisasi. Jadi semuanya sudah terkomputerisasi gitu, harus gitu. Jadi makanya harus didigitalisasi. Asalnya biasanya kan konvensional ya, manual biasanya disebutnya. Kalau mahasiswa itu asalnya Pak manual, kemudian dikomputerisasi gitu, digitalisasi gitu. Jadi lulusan sistem informasi ini memiliki kemampuan untuk menggabungkan teknologi dan bisnis sehingga dapat berkarir tadi sebagai sistem analis, bisnis analis, software developer, UI UX design, kemudian hingga jadi IT project manager. Jadi dengan pesatnya perkembangan teknologi seperti AI dan big data, kebutuhan terhadap lulusan sistem informasi ini akan terus meningkat dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Jadi tadi juga luas lah ya gitu ya, karena semua segi kehidupan itu sekarang sudah didigitalisasi sehingga peluang kerja itu semakin banyak, semakin luas seperti itu. Oke, apakah lulusan sistem informasi juga memiliki peluang? Tadi kan udah ya Pak. Menjadi entrepreneur. Iya udah, atau membangun startup sendiri. Gitu. Iya. Lulusan sistem informasi ini sangat berpeluang menjadi entrepreneur atau membangun startup sendiri. Iya. Karena dibekali tadi kan kemampuan teknologi sekaligus pemahaman tentang bisnis. Nah, jadi bukan hanya pinter misalnya ngoding, tapi kan harus dibekali dengan dari segi bisnisnya. Maka tadi kan ada 3 lulusan sistem informasi itu. Jadi berarti bisa teknologinya, kemudian bisa bisnis dan inovasi gitu ya, seperti itu. Selanjutnya itu, apakah mahasiswa memiliki kesempatan nih Pak untuk mengikuti magang atau kerjasama dengan industri ini? Nah, ini mahasiswa sistem informasi ini memiliki kesempatan untuk secara luas ya, untuk mengikuti magang dan kerjasama dengan industri. Magang ini memungkinkan mahasiswa terjun langsung ke dunia kerja untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan
Selain itu juga nanti prodi juga nanti akan bekerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi melalui biasanya program MBKM atau misalnya sekarang namanya kampus berdampak gitu ya, yang program-program dari pemerintah. Kemudian ada juga kuliah praktisi dan proyek kolaborasi. Jadi dengan pengalaman ini mahasiswa menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. Dan di mata kuliah juga ada yang namanya PKL, praktek kerja lapangan. Itu nanti mahasiswa bisa melakukan magang atau hanya cukup dia mengunjungi instansi atau perusahaan untuk mengamati gitu ya, atau istilahnya itu riset, atau biasanya sih magang gitu ya, minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Biasanya di semester berapa nih Pak kalau untuk magang nih? Nah, untuk semester ini biasanya mulai semester 5 juga udah ada gitu ya. Tapi dari beberapa penugasan dari dosen juga itu juga ada yang langsung berhubungan dengan industri, karena banyak yang tugasnya itu PBL gitu, jadi langsung ke dunia nyata seperti itu. Berarti kalau untuk yang ambil D3 atau S1 tetap sama magangnya itu di semester 5 gitu? Iya, kalau semester kalau yang D3 itu di semester 5, kalau yang S1 di semester 7. Oh, semester 7. Ya. Oke. Nah, lanjut aja ya Pak, biar lebih... Iya, silakan. Tadi kita udah ngebahas terkait magang dan kerjasama dengan industri. Nah, selanjutnya nih, untuk calon-calon mahasiswa nih yang lagi bingung ya, pilih jurusan, teman-teman pengen ambil jurusan, tapi teman-teman pengen yang bisa berguna gitu ya, buat beberapa tahun ke depannya. Nah, siapa aja nih Pak yang cocok memilih program studi sistem informasi ini? Jadi sebenarnya semua juga cocok lah. Ya gini aja, mungkin program studi sistem informasi ini cocok bagi siapa saja ya. Tadi kan yang tertarik pada teknologi kan, yang teknologi dan ingin belajar bagaimana teknologi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah ya. Masalahnya di dunia bisnis dan organisasi atau di masyarakat. Jadi tidak harus mahir coding dulu gitu. Yang penting memiliki minat terhadap teknologi, mau belajar, serta memiliki kemampuan berpikir logis dan analitis. Nah, jadi semua itu nanti akan dipelajari semua. Berarti tidak hanya dari jurusan RPL aja. Jadi cocok. Jadi jurusan ini sangat cocok bagi yang tertarik pada perkembangan aplikasi, kemudian yang UI UX, bisnis digital, karena sistem informasi ini menggabungkan teknologi dan kebutuhan organisasi bisnis tadi ya. Seperti itu. Nah, apa nih Pak, apa saja tips bagi siswa SMA atau SMK sederajat yang ingin melanjutkan ke program studi sistem informasi? Jadi tips bagi siswa atau SMA, SMK ya, atau yang sederajat lah ya, karena mungkin dari MA juga kan bisa masuk ya, dari pesantren juga bisa, yang penting kan setingkat SLTA lah gitu ya. Jadi yang ingin masuk ke sistem informasi itu adalah mulai membangun minat dulu ya, yang penting kan minat pada teknologi digital. Jadi yang penting itu. Jadi bangun dulu minat pada teknologi digital, kemudian nanti melatih cara berpikir logis dan analitis. Itu nanti selama perkuliahan itu nanti akan dilatih, seperti itu akan dipelajari. Kemudian serta tidak takut belajar coding dari dasar. Nah, jadi jangan takut belajar coding itu kan. Kemudian selain itu juga penting itu adalah mengasah kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Karena komunikasi itu sangat penting ya. Jadi masuknya ke soft skill ya. Jadi komunikasi, kerja tim, teamwork itu adalah suatu masuknya soft skill gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah memiliki semangat belajar yang tinggi, karena dunia teknologi akan selalu berkembang dan menuntut kita untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Oke. Mungkin kita iklan dulu aja ya Pak, biar kita santai dulu, break gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas ada beasiswa ya, ada beberapa program beasiswa di kampus UBS itu. Yang pertama kita tadi ada program beasiswa jalur undangan.
Nah, kita belum dijelasin ya tadi karena selewat gitu. Nah, aku akan jelasin untuk program beasiswa jalur undangan ini, program beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa-siswi SLTA sederajat yang memiliki peringkat 1 hingga 10 besar di sekolahnya. Dibuktikan dengan nilai rapot dan surat rekomendasi dari sekolah. Begitu. Untuk besaran beasiswanya, bagi yang meraih peringkat 1 itu full 100%, yang meraih peringkat 2 itu 75%, dan yang meraih peringkat 3 hingga 10 besar itu besaran beasiswanya 50%. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman bahwa beasiswa jalur undangan ini beasiswanya itu full sampai dengan S1. Sudah include untuk 8 semester. Biasanya kan kalau beasiswa-beasiswa yang lainnya itu 1 semester atau buat 2 semester. Nah, kalau untuk beasiswa jalur undangan ini beasiswanya itu sampai dengan S1 begitu. Jadi barangkali di sini ada adik-adik kelas 12 yang di sekolahnya masuk ke peringkat 10 besar, pengen melanjutkan kuliah tanpa terbebani dengan biaya, teman-teman bisa mengapply beasiswa jalur undangan tersebut ke UBSI Kampus Kota Tasikmalaya dengan syarat teman-teman nanti ada dibuktikan dengan nilai rapot dan ada surat rekomendasi dari sekolahnya begitu. Dan teman-teman juga bisa koordinasikan langsung saja ke guru BK-nya biar nanti bisa dibantu untuk pengajuan berkas-berkasnya ya. Begitu. Selain beasiswa jalur undangan, kita juga ada beasiswa juara atau prestasi yang mana diperuntukkan bagi siswa-siswi SLTA sederajat yang memiliki prestasi ya, teman-teman, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Contoh prestasinya itu seperti apa? Seperti tahfiz Quran, Olimpiade Sains, prestasi di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang budaya, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi barangkali di sini ada teman-teman ya yang memiliki prestasi, pernah mengikuti Olimpiade atau apa, teman-teman bisa mengapply itu beasiswa prestasi atau beasiswa juara tersebut ke UBSI Tasik. Yang terakhir kita ada beasiswa talenta digital ya teman-teman. Jadi beasiswa talenta digital ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SLTA sederajat maupun alumni ya teman-teman, minimalnya itu 3 tahun. Nah ini untuk yang memiliki keahlian di bidang talenta digital seperti konten kreator, YouTuber, desain grafis, dan lain sebagainya. Begitu. Barangkali di sini juga ada konten kreator atau YouTubers ya, TikTokers, selebgram, mau melanjutkan kuliah tanpa bingung, pusing, memikirkan biayanya, teman-teman bisa mengapply beasiswa talenta digital tersebut ke UBSI Tasikmalaya. Begitu ya teman-teman. Dan kita juga ada info ya, barangkali di sini ada teman-teman juga nih yang lagi galau, lagi bingung, pengen kuliah atau kerja. Kalau bisa ambil dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu ya teman-teman? Solusi kuliah sambil kerja dengan waktu yang fleksibel dengan biaya kuliah terjangkau itu ada di UBSI Kampus Kota Tasikmalaya. Teman-teman bisa berkuliah dengan mengambil kelas karyawan atau kelas reguler sorenya begitu. Jadi teman-teman bisa fokus kuliah dan kerja. Jadi pendidikan dan karirnya seimbang ya teman-teman. Nah buat teman-teman nih yang belum pada tahu apa sih bedanya kelas karyawan, kelas reguler sore, dan juga kelas reguler pagi siang. Kalau untuk kelas reguler pagi siang mungkin teman-teman sudah tidak pada asing lagi ya. Karena itu sudah seperti perkuliahan pada umumnya ya. Masuknya itu pagi-pagi sampai siang gitu. Kalau untuk kelas reguler sore malam itu perkuliahannya itu dimulai dari sore ya teman-teman. Minimalnya itu dari jam 17.30 atau 18.00 sampai dengan jam 21.30 kalau di UBSI. Kalau kelas karyawan itu yang perkuliahannya itu dilaksanakan itu hari Jumat dan Sabtu. Begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan perlu galau dan jangan perlu pusing mikirin pengen kuliah atau kerja, solusinya ada di UBSI Tasikmalaya ya, yang bisa berkuliah sambil kerja, biaya kuliahnya juga sangat terjangkau sekali. Begitu ya teman-teman, jangan lupa daftar melalui aplikasi PMB UBSI yang teman-teman bisa download langsung di Play Store atau juga melalui websitenya pmbubsi.ac.id. Oke, kita akan lanjut lagi kupas tuntas mengenai program studi sistem informasi bersama Pak Dedi ya Pak. Oke Pak, kita lanjut lagi. Nah, untuk terakhir nih, penutup ya. Tidak terasa ya Pak, kita sudah sampai di penghujung acara juga nih. Sebelum ditutup, masih ada beberapa lagi pertanyaan ya. Nah, apa pesan Bapak nih untuk calon mahasiswa yang masih bingung milih jurusan kuliah nih Pak? Pesan-pesan ya. Iya. Pesan untuk calon mahasiswa yang masih bingung memilih jurusan
atau program studi ya, Iya. sebaiknya kenali dulu minat, bakat, dan tujuan masa depan adik-adik semua lah. Jadi sekarang sudah ini dulu lah. Jadi tentukan dulu apa minatnya, bakatnya. Jadi jangan sampai nanti sudah berjalan kok seperti ini, disebutnya tadi kata Linjur. Tenci salah jurusan, salah jurusan, salah iya. kan, Iya. salah jalan. Nah, Salah jadi jalan. harus tentukan dulu minat, bakat, dan tujuan nanti di masa depannya. Kemudian cari informasi sebanyak mungkin ya tentang jurusan yang dipilih, termasuk mata kuliah nanti dan prospek kerjanya bagaimana. Jangan ragu nanti berdiskusi dengan guru atau orang tua, atau kurang jelas misalnya di acara ini bisa tanya ke Tenci gitu ya. Iya. Nah, jadi jika tertarik pada teknologi dan bisnis digital, sistem informasi ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena sangat relevan dengan kebutuhan di era transformasi digital saat ini. Oke, Ya. Iya. Berarti solusinya itu sistem informasi Ya, ya. ini bisa menyelesaikan, nggak ragu lah ya. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan ya Iya. secara ini. Nah, ada lagi nih Pak, mengapa nih calon mahasiswa sebaiknya mempertimbangkan prodi sistem informasi ini sebagai pilihan studi? Ya, itu berarti calon mahasiswa ini sebaiknya mempertimbangkan memilih ya program studi sistem informasi itu karena apa? Jurusan ini sangat relevan dengan kebutuhan era digital atau di era transformasi digital. Sistem informasi ini tadi kan menggabungkan teknologi dan bisnis ya, sehingga lulusannya itu memiliki kompetensi yang luas, mulai dari pengembangan aplikasi, analisis sistem, pengelolaan data, hingga manajemen proyek. Kemudian ditambah lagi nanti peluang kerja yang sangat besar di berbagai industri ya, menjadikan sistem informasi ini sebagai pilihan studi yang menjanjikan untuk masa depan adik-adik semua, seperti itu. Oke, nah pertanyaan terakhir deh Pak. Sebelum kita tutup, apa nih harapan Bapak untuk perkembangan prodi sistem informasi ini ke depannya, khususnya nih di kampus UBSI Tasikmalaya? Harapan saya ya, secara pribadi dan atas nama Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya. Jadi harapannya program studi sistem informasi ini ke depannya adalah agar terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi itu ya sangat pesat sekali lah gitu ya, mungkin seperti nanti kan sekarang udah AI, big data, cloud computing. Selain itu nanti kurikulum juga kan diharapkan nanti semakin selaras dengan kebutuhan industri serta memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Jadi dengan begitu nanti lulusan sistem informasi ini tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu berinovasi dan menciptakan solusi digital yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja ya, harapan dari kami lah. Oke, terima kasih ya Pak. Tak terasa ya teman-teman Sobat UBSI, kita sudah berada di penghujung acara di podcast Hangout Kampus Online pada episode kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dedi Supriyadi MKOM atas waktu dan ilmu serta wawasan yang telah dibagikan mengenai program studi sistem informasi ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para calon mahasiswa maupun Sobat UBSI yang ingin mengenal lebih dekat dengan dunia sistem informasi. Bagi Sobat UBSI yang masih bingung menentukan pilihan jurusan, semoga dengan podcast kali ini bisa menjadi referensi dan motivasi memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-cita teman-teman Sobat UBSI juga. Jangan lupa tetap pantengin terus dan pantau terus akun TikTok UBSI Tasikmalaya karena besok juga bakalan ada Hangout Kampus Online di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya Kak. Saya Sri Mulyan selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Solusi masa depan cerah dimulai dengan berkuliah di kampus UBSI Tasikmalaya. Kuliah BSI aja. Terima kasih. Sampai jumpa di lab berikutnya.